Selamat pagi, Shalom. Dalam buku Yesaya dikatakan, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sebenarnya, dosa manusia dari awalnya itu hanya satu. Dosa ketidakpercayaan. Dan dosa kita hari ini juga sama. Sebenarnya akar daripada dosa itulah karena tidak percaya. Dan waktu kita tidak percaya, kita mulai khawatir. Di saat kita khawatir, kita mulai bertindak. Tindakan kita itu adalah hasil daripada kepercayaan termanifestasi dengan tindakan. Contoh seperti ini. Kenapa Abraham dan Sarah itu akhirnya mereka sepakat ini untuk Abraham menikah dengan Hagar? Karena mereka gak percaya bahwa anak yang dijanjikan itu akan lahir dari Sarah. Mereka pengen membantu Tuhan. Masalah kita pun sama. Kita pengen selalu menolong Tuhan. Padahal jelas dalam buku Yohanes dikatakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan bernapas pun kita gak bisa. Nyawa kita miliknya Tuhan. Pagi hari ini, di dalam segala hal, ambil waktu untuk tenang. Diam saja dan mulai mempercayai Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan tantangan masalah yang kita hadapi. Tidak ada masalah yang terlalu pelik bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang Tuhan kaget gitu loh. Tuhan gak bilang katakan, wah aku tidak pernah nyangka loh kau begitu. Tidak. Baik apa yang dibuat orang, apa yang kita buat, apa yang dibuat dunia ini. Semua itu Tuhan tahu, Tuhan maklumi, dan Tuhan kontrol semua. Karena itu pagi hari ini, di tengah badai, di tengah tantangan apapun, ambil waktu untuk tenang dan mempercayai Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat. Kalau kita perhatikan Petrus, karena Petrus itu tidak melihat Yesus, dia jatuh ke air. Tapi waktu Petrus katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan tidak katakan, gelombangnya masih banyak loh, saya nggak bisa jalan. Tuhan tidak katakan jarak kita masih jauh. Seketika itu juga Yesus ada di sana menolong dia. Setiap kali kita berdoa sebenarnya Tuhan sudah mendengar doa kita. Tetapi timingnya doa itu dijawab, Tuhan yang nentuin. Apapun yang kita doakan, Tuhan sudah jawab, tapi timingnya Tuhan yang nentuin. Pagi hari ini, mari ambil waktu untuk menenangkan hati kita dan mempercayai semua janji Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan sebenarnya sebelum dunia ada, dia sudah memilih kita. Di dalam kandungan kita ditenun dia, dan waktu kita lahir kita didandani dia. Dan waktu kita meninggal disiapkannya sorga bagi kita. Dan sebelum kita ke sorga dikatakannya dia memiliki rancangan masa depan yang penuh harapan dan rancangan damai sejahtera. Allah merancang damai sejahtera. Damai sejahtera tidak berarti tidak ada masalah. Damai sejahtera artinya di tengah badai yang besar, di tengah gelombang yang besar, di tengah keadaan bagaimanapun ada damai di hati kita. Kita perhatikan waktu Yesus dihantam gelombang di kapal itu. Badai yang besar itu, Tuhan bisa tidur dengan tenang. Saya tidak tahu badai apa yang kita hadapi. Tapi ada Tuhan dalam diri kita. Tidak ada badai yang bisa menghancurkan kita. Tidak ada badai yang bisa menjatuhkan kita. Karena ada Tuhan nahoda hidup kita. Memang kelihatannya dihantam badai itu nyaris-nyaris tenggelam. Tetapi karena ada Tuhan dalam kehidupan kita, dia akan mengangkat kita. Dia akan membawa kita sampai ke dalam rencananya. Dan bahkan dikatakan, kita akan tetap naik. Kita akan menjadi kepala. Kita tidak akan turun. Karena itu janji Allah bagi kita yang percaya kepada Yesus. Karena itu tenang. Dan percayalah bahwa segalanya Tuhan buat akan menjadi baik-baik saja. Bahkan waktu Tuhan bekerja, Tuhan katakan sungguh amat baik. Terpuji nama Tuhan.